Tom Hai menunjukkan dedikasi luar biasa dalam laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Di balik performa solidnya di SUGBK, tersimpan kisah perjuangan emosional saat sang anak dirawat di rumah sakit. Beberapa jam sebelum pertandingan penting itu, Hai menerima kabar mengejutkan dari kekasihnya di Belanda. Sang anak bungsu mendadak harus dibawa ke rumah sakit. Kekasih saya menelepon tengah malam waktu Belanda. Dia menangis mengatakan bahwa anak kami sudah berada di rumah sakit, ujar Hai. Meski dihantui kekhawatiran, Hai memilih tetap tampil. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ia pun menguatkan kekasihnya dengan janji untuk segera pulang ke Belanda usai laga. Hai tampil sebagai jenderal lini tengah, mengatur alur permainan dengan umpan-umpan panjangnya yang akurat. Tim Garuda akhirnya menang 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Namun, di balik aksinya di lapangan, Hai juga berjuang melawan rasa sakit akibat cedera pergelangan kaki. Setelah memberikan kontribusi besar, Hai ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan Nathan Joe Aon. Meski demikian, perannya di lapangan sudah memastikan kemenangan penting bagi timnas Indonesia. Haye mengaku perasaannya campur aduk usai laga. Di satu sisi, ia bahagia dengan kemenangan timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, ia harus segera terbang ke Belanda untuk menemani anaknya yang masih dalam masa pemulihan. Dedikasi Tom Hai menjadi inspirasi tidak hanya bagi rekan setim, tetapi juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Kini, Hai berusaha memulihkan cederanya agar bisa kembali tampil maksimal, baik untuk klubnya, Almere City, maupun timnas Indonesia. Semangat juangnya menjadi simbol komitmen tinggi seorang pemain yang siap mengorbankan segalanya demi negara dan keluarga. Pemain timnas Vietnam mulai memberikan pujian kepada kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia sebelumnya sempat dihina oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau. Doan Van Hau menilai pemain naturalisasi Indonesia tak benar-benar memiliki kualitas bagus. Hal tersebut didasari dari tempat bermain pemain-pemain ini. Seperti yang diketahui, sebelumnya tak ada pemain yang merumput di kompetisi tertinggi Eropa. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia, kata Doan Van Hau pada bulan Maret lalu. Akan tetapi, pemain Vietnam kini mulai mengakui kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pemain yang memberikan pujian tersebut yakni Nguyen Tien Linh. Nguyen Tien Linh terang-terangan menyebut Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang berkualitas. Pemain berposisi sebagai striker itu bahkan menilai Indonesia menjadi kandidat kuat juara ASEAN Cup 2024. Menariknya, Vietnam akan bertemu langsung dengan timnas Indonesia di babak grup. Indonesia adalah tim kuat di Asia Tenggara. Mereka berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menang melawan Arab Saudi. Tim ini mempunyai pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga menjadi unggulan juara ASEAN Cup 2024, kata Nguyen Tien Linh. Ian Maatsen, bintang muda Aston Villa, tengah menghadapi persimpangan dalam karirnya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia ini baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda, membuka spekulasi tentang kemungkinan dia beralih membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun sempat dipanggil ke skuad Euro 2024, Maatsen tidak mendapat kesempatan bermain. Lebih mengecewakan lagi, namanya absen dari daftar pemain untuk laga UEFA Nations League September 2024. Tentu saja ini mengecewakan. Saya bisa saja pergi ke Indonesia kapanpun saya mau, ungkap Maatsen. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan Maatsen di kancah internasional. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa, spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela timnas Indonesia mulai mencuat. Perjalanan Maatsen dari Chelsea ke Aston Villa telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat.
Performanya yang impresif di Liga Champions baru-baru ini semakin menegaskan potensinya di level tertinggi. Saat ini, Ian Maatsen berada di persimpangan yang krusial. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk membuktikan diri dan meraih tempat di timnas Belanda. Di sisi lain, peluang untuk membela negara leluhurnya, Indonesia, mungkin menjadi opsi yang menarik jika pintu timnas Belanda terus tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membantu pendanaan untuk kebutuhan timnas Indonesia sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar rupiah, beliau bilang bisa bantu di atas 200 miliar rupiah, kata Erick. Erick juga menyampaikan, untuk surat bantuan pendanaan secara tertulis telah dikirim ke Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kendati demikian, PSSI juga tidak mau pendanaan timnas Indonesia dibantu 100% oleh pemerintah. Sehingga PSSI bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mensponsori skuad Garuda. Sejauh ini ada sekitar 19 merek ternama yang mensponsori timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, jika pihaknya kini telah mengumpulkan kurang lebih dana sebesar 400 miliar rupiah untuk kebutuhan timnas Indonesia. Berbicara kepada awak media beberapa waktu lalu, Erick menjelaskan jika sebenarnya PSSI memerlukan dana sekitar 800 miliar rupiah per tahun untuk menjalankan seluruh aktivitas tim nasional. Menurutnya, total dana 400 miliar tersebut didapatkan dari hak siar televisi yang nilainya sekitar 70 miliar, Bank Mandiri 80 miliar, pemerintah 120 miliar, pendapatan dari penjualan tiket 20 miliar per pertandingan dan 100 miliar dari sektor swasta. PSSI disebut YouTuber Indonesia yang lama tinggal di Belanda. Yusa Nugraha menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21 Mauro Zylstra. Hal tersebut diungkap Yusa di kanal YouTube miliknya pada Kamis. Yusa mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari Zylstra, dari pesan di media sosial Instagram. Mauro Zylstra cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia, ujar Yusa. Yusa menambahkan, Zylstra baru akan diproses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025. Kejuaraan kategori usia ini akan berlangsung di Cina pada 6-23 Februari 2025. Biasanya proses naturalisasi akan dilakukan setelah pemain bertemu Erick Thohir. Erick yang ditemui jurnalis di Bali belum ingin berbicara panjang lebar soal Zylstra. Saat ini, kata Erick, hanya ada 3 yang akan diproses, yaitu oleh Romeni, Tim Gaipen, dan Dion Marks. Saat ini Zylstra berusia 19. Ia adalah pemain berposisi sebagai penyerang sayap atau striker. Zylstra disebut punya keturunan Indonesia dari kakek pihak ibunya, yakni asal Bandung. Zylstra diproyeksi membela Indonesia jika lolos ke Piala Dunia U20 2025. Artinya pula kans Zylstra dinaturalisasi akan membesar jika Indonesia masuk semifinal Piala Asia U20 2025. Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Kabar tersebut salah satunya disampaikan media Belanda, Voetbal Premier. Jairo Riedewald disebut bakal segera menyusul rekan-rekannya seperti Kevin Dix hingga Mees Hilgers untuk berseragam timnas Indonesia. Mengutip akun Instagram pemain keturunan ID, mereka mengklaim Jairo Riedewald telah membalas pesan singkat mereka perihal timnas Indonesia. Dalam unggahan akun tersebut, gelandang bertahan yang kini bermain untuk klub papan atas Belgia, Royal Antwerp itu memberikan selamat kepada skuad Garuda pasca kemenangan dari Arab Saudi lalu. Bagi yang belum familiar, Jairo Riedewald adalah gelandang bertahan berpaspor Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang asal Ambon, sementara ayahnya keturunan Suriname. Sebagai pemain kelahiran Belanda, Riedewald dikenal karena kemampuan bertahannya yang kokoh dan visi bermain yang cemerlang.
Kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan performa tim, terutama dalam memperkuat pertahanan, sekaligus mengirimkan umpan-umpan akurat ke lini depan. Dengan kemampuan bertahannya yang mumpuni, kehadiran Ridewald diprediksi akan menjadi salah satu kunci sukses di lini tengah. Kedalaman skuad Garuda akan semakin kuat dengan kehadirannya, dan ia diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.